Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Enggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita lihat, kita samakan dengan mesin Gerindra, Gerindo. Itu kerjanya kan mirip-mirip. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan mesin Gerindra tadi. Yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan, tapi diajak terus, dirangkul, diajak, semua diajak. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat unik dan sangat bagus untuk negara kita. Terakhir, Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Di sini, kalian akan menemukan berbagai konten menarik, mulai dari cerita seru, tips dan trik, eksplorasi dunia, atau lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, langsung aja tonton video kali ini dan selamat menikmati. Judul cerita, Prabowo di bawah bayang-bayang Jokowi, antara loyalitas dan ambisi. Ketika Prabowo Subianto diumumkan sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun 2019, banyak pihak terkejut. Prabowo, yang sebelumnya menjadi rival utama Jokowi dalam 2 pilpres berturut-turut, 2014 dan 2019, kini justru berada di dalam kabinetnya. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi politik, tetapi di balik itu, ada narasi lain yang berkembang, bahwa Prabowo kini berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Dari rival menjadi loyalis, Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras kepala, dengan latar belakang militer yang kuat. Setelah 2 kali kalah dari Jokowi, ia menerima tawaran untuk masuk kabinet dengan alasan ingin mengabdi kepada bangsa. Namun, bagi sebagian pendukungnya, langkah ini dianggap sebagai bentuk penjinakan politik oleh Jokowi. Setelah bergabung dengan kabinet, Prabowo terlihat semakin jarang berbicara dengan nada oposisi. Ia lebih banyak fokus pada tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, melakukan kunjungan kerja ke berbagai negara untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Dalam berbagai kesempatan, ia bahkan sering memuji kepemimpinan Jokowi. Namun, di balik layar, ada pertanyaan besar yang terus menghantui, apakah Prabowo masih memiliki ambisi politik untuk menjadi presiden, ataukah ia benar-benar telah menerima posisinya sebagai bawahan Jokowi? Bayangan Jokowi dalam karir politik Prabowo. Jokowi, dengan popularitasnya yang tinggi, telah menjadi faktor penentu dalam banyak keputusan politik.
Bahkan setelah masa jabatannya berakhir, pengaruhnya diperkirakan masih kuat. Ini menjadi tantangan bagi Prabowo, yang sejak lama bercita-cita menjadi presiden. Ketika wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu sempat mencuat, Prabowo memilih untuk tidak bersuara lantang. Sikap ini berbeda dengan Prabowo yang dulu, yang selalu berada di barisan kritis terhadap kebijakan Jokowi. Di sisi lain, ketika Partai Gerindra akhirnya mendukung pencalonan Prabowo untuk Pilpres 2024, banyak pihak melihat bahwa pencalonan ini pun tetap dalam orbit Jokowi. Dukungan dari partai-partai yang sebelumnya berada di barisan Jokowi menunjukkan bahwa pencapresan Prabowo tak lepas dari restu mantan rivalnya itu. Bahkan dalam kampanye, narasi melanjutkan program Jokowi lebih sering muncul ketimbang visi Prabowo sendiri. Ini menegaskan bahwa Prabowo harus berjalan di jalur yang telah dibangun oleh Jokowi jika ingin meraih kemenangan. Dilema Prabowo, bayang-bayang atau warisan. Jika Prabowo berhasil menjadi presiden, pertanyaannya adalah, apakah ia akan bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi, ataukah ia akan menjadi penerus yang hanya menjalankan agenda yang sudah ditetapkan. Bagi sebagian kalangan, Prabowo tetaplah sosok yang memiliki karakter dan visi sendiri. Namun, bagi yang lain, ia kini lebih terlihat sebagai figur yang harus terus menyesuaikan diri dengan arah politik Jokowi. Dengan situasi ini, Prabowo berada dalam posisi dilematis. Jika ia terlalu mengikuti jejak Jokowi, ia akan dianggap sebagai bayangan dan bukan pemimpin yang mandiri. Sebaliknya, jika ia terlalu berbeda, ia bisa kehilangan dukungan dari basis Jokowi yang kini menjadi kekuatan politik dominan. Pada akhirnya, perjalanan politik Prabowo setelah Jokowi turun dari panggung kekuasaan akan menjadi ujian sejati. Apakah ia bisa keluar dari bayang-bayang dan membangun warisan politiknya sendiri? Ataukah ia akan selamanya dikenang sebagai penerus yang tak sepenuhnya bebas? Babak baru, Prabowo di persimpangan jalan. Setelah bertahun-tahun berada dalam orbit Jokowi, 2024 menjadi momen penentuan bagi Prabowo. Pilpres kali ini bukan hanya soal memenangkan suara rakyat, tetapi juga membuktikan bahwa ia bisa berdiri sebagai pemimpin yang independen. Namun, jalan menuju kekuasaan tidak pernah mudah. Meski Jokowi tampaknya memberikan restunya, politik selalu penuh dengan dinamika tak terduga. Ada pertanyaan besar yang menggantung di udara, sejauh mana Jokowi benar-benar ingin Prabowo menang, dan apakah Prabowo akan dibiarkan berkuasa sepenuhnya jika terpilih. Dinamika politik dalam lingkaran elit menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki kepentingan besar dalam menentukan arah pemerintahan ke depan. Ia bukan tipe pemimpin yang akan mundur begitu saja dan melepas pengaruhnya. Dalam politik Indonesia, presiden yang purna tugas seringkali tetap menjadi kingmaker, dan Jokowi, dengan popularitas serta jaringannya yang luas, tentu punya kapasitas untuk itu. Muncul spekulasi bahwa jika Prabowo menang, Jokowi bisa tetap memainkan peran penting di balik layar. Beberapa analis bahkan berspekulasi bahwa Jokowi ingin memastikan orang-orang kepercayaannya tetap berada di lingkaran utama pemerintahan, mungkin dalam posisi strategis seperti menteri kunci atau kepala lembaga penting. Bagi Prabowo, ini menjadi dilema besar. Jika ia terlalu tunduk pada pengaruh Jokowi, ia bisa kehilangan identitasnya sebagai pemimpin yang kuat dan mandiri. Sebaliknya, jika ia mencoba mengambil jalannya sendiri terlalu cepat, ia bisa menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang masih loyal kepada Jokowi. Konflik di balik layar, tarik ulur kekuasaan. Setelah pemilu, jika Prabowo menang, fase transisi akan menjadi ajang tarik ulur kekuasaan. Siapa yang akan mengisi posisi strategis di kabinet? Apakah Jokowi akan ikut menentukan, ataukah Prabowo akan memilih timnya sendiri? Jika Jokowi masih ingin memastikan bahwa kebijakannya tetap berjalan, maka bisa saja ia menekan Prabowo untuk mengakomodasi kepentingan politiknya. Misalnya, menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi menteri strategis, seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di sisi lain, Prabowo mungkin ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi untuk melakukan itu, ia harus berhadapan dengan realitas politik bahwa banyak elit yang berada di lingkaran kekuasaan saat ini masih loyal kepada Jokowi. Jika Prabowo bertindak terlalu keras untuk mendefinisikan kepemimpinannya sendiri, ia bisa menghadapi tekanan besar dari kelompok-kelompok yang masih memiliki pengaruh kuat.
Membentuk identitas sendiri atau tetap di bayangan. Prabowo punya modal politik yang besar, basis loyalis yang tetap mendukungnya sejak 2014, serta jaringan militer yang masih kuat. Namun, tantangan besarnya adalah bagaimana membuktikan bahwa ia tidak hanya sekadar melanjutkan kepemimpinan Jokowi, tetapi benar-benar memiliki visi sendiri. Salah satu cara untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi adalah dengan mengambil kebijakan yang sedikit berbeda dari pendahulunya. Namun, ini juga bukan hal yang mudah, karena masyarakat saat ini masih melihat pemerintahan Jokowi dengan sentimen positif. Jika Prabowo melakukan perubahan yang terlalu drastis, ia bisa kehilangan dukungan dari kelompok yang selama ini menikmati kebijakan Jokowi. Di titik ini, Prabowo harus bermain cerdas, ia harus bisa mempertahankan warisan Jokowi yang populer, tetapi juga menyuntikkan identitas dan kebijakannya sendiri agar tidak terlihat hanya sebagai penerus tanpa karakter. Kesimpulan, bayangan yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, Prabowo harus menentukan jalannya sendiri. Apakah ia akan tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi, ataukah ia bisa keluar dan membangun citra kepemimpinan yang independen? Jika ia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi, maka sejarah mungkin akan mencatatnya bukan sebagai pemimpin yang mandiri, tetapi sebagai kelanjutan dari era Jokowi. Namun, jika ia berhasil mendefinisikan dirinya sendiri dan membangun kepemimpinan yang kuat, maka Prabowo bisa membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar bayangan, ia adalah pemimpin yang sesungguhnya. Pilihan ada di tangannya, tetapi pertanyaannya tetap sama, seberapa jauh bayang-bayang Jokowi akan membayangi kepemimpinan Prabowo, bahkan setelah ia duduk di kursi presiden. Ujian kepemimpinan, antara kesetiaan dan otoritas. Jika Prabowo akhirnya duduk di kursi presiden, tantangan terbesar yang ia hadapi bukan hanya membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang independen, tetapi juga bagaimana ia menyeimbangkan warisan Jokowi dengan ambisi politiknya sendiri. Hari-hari awal pemerintahan Prabowo akan menjadi periode paling krusial. Semua mata tertuju padanya, menunggu apakah ia akan langsung menunjukkan taringnya sebagai pemimpin yang berbeda atau tetap berada dalam jalur yang telah dibangun Jokowi. Dinamika politik akan mulai terasa saat pembentukan kabinet. Jika Prabowo terlalu banyak mengakomodasi tokoh-tokoh yang dekat dengan Jokowi, ia akan dicap sebagai presiden, boneka, yang hanya melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Namun, jika ia berusaha menggantikan terlalu banyak figur dari era Jokowi, ia bisa menghadapi perlawanan yang serius, baik dari dalam kabinet, parlemen, maupun dari kekuatan politik di luar pemerintahan. Satu hal yang pasti, Jokowi masih memiliki basis loyalis yang kuat, baik di dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Pengaruhnya tidak akan serta-merta hilang hanya karena masa jabatannya sudah berakhir. Jika Prabowo tidak cermat dalam membaca situasi ini, ia bisa berisiko kehilangan stabilitas politik di awal pemerintahannya. Kebijakan, meneruskan atau berbelok. Dalam urusan kebijakan, Prabowo juga harus membuat keputusan besar, apakah ia akan sepenuhnya melanjutkan program-program Jokowi atau mulai memperkenalkan gagasan baru yang lebih mencerminkan dirinya. Salah satu isu terbesar yang akan menentukan posisinya adalah kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi telah mengerahkan banyak sumber daya untuk membangun ibu kota baru, tetapi proyek ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendanaan hingga kepastian investor. Jika Prabowo melanjutkan proyek ini tanpa banyak perubahan, ia akan semakin dilihat sebagai penerus Jokowi, yang sekadar menjalankan visi pendahulunya. Namun, jika ia mengambil langkah untuk meninjau ulang atau bahkan mengubah arah kebijakan terkait IKN, ia bisa menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang sudah berinvestasi dalam proyek ini. Begitu juga dalam sektor ekonomi. Jokowi dikenal dengan kebijakan ekonomi yang pro-infrastruktur dan industrialisasi, serta hubungan yang erat dengan China. Jika Prabowo ingin membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang berbeda, ia bisa saja mencoba menggeser kebijakan ekonomi ke arah yang lebih berorientasi pada kemandirian nasional atau memperkuat hubungan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Namun, langkah seperti ini juga berisiko. Mengubah terlalu banyak kebijakan bisa membuat Prabowo kehilangan dukungan dari kelompok bisnis dan investor yang selama ini telah menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan Jokowi. Jokowi di balik layar, kingmaker yang tak pergi.
Salah satu faktor yang membuat Prabowo sulit melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi adalah kenyataan bahwa Jokowi kemungkinan besar tidak akan benar-benar pensiun dari politik. Jokowi telah membangun jaringan kekuasaan yang luas. Selama 2 periode kepemimpinannya, ia memiliki dukungan dari kepala daerah, pengusaha besar, dan bahkan beberapa faksi di dalam militer dan kepolisian. Jika ia ingin tetap berpengaruh, ia bisa menggunakan jaringan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis di era Prabowo. Ada juga spekulasi bahwa Jokowi bisa mengincar posisi strategis, seperti ketua umum partai atau bahkan mendirikan fondasi politik baru yang bisa berfungsi sebagai alat pengaruhnya. Dengan cara ini, ia tetap bisa menentukan arah politik Indonesia meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bagi Prabowo, ini adalah situasi yang sulit. Jika ia terlalu tunduk pada pengaruh Jokowi, ia akan kehilangan kredibilitas sebagai pemimpin yang mandiri. Tapi jika ia mencoba menjauhkan diri dari Jokowi terlalu cepat, ia bisa menghadapi perlawanan yang serius dari kelompok-kelompok yang masih setia pada mantan presiden tersebut. Dinamika internal, ancaman dari dalam. Selain tekanan eksternal dari pengaruh Jokowi, Prabowo juga harus menghadapi potensi konflik di dalam pemerintahan dan partainya sendiri. Gerindra, partai yang telah menjadi kendaraan politiknya sejak awal, juga memiliki kepentingan besar dalam pemerintahan. Ada tokoh-tokoh di dalam partai yang mungkin ingin mendapatkan posisi strategis, dan jika Prabowo tidak bisa mengakomodasi kepentingan mereka, ia bisa menghadapi perpecahan di dalam partainya sendiri. Di sisi lain, partai-partai lain dalam koalisinya juga memiliki ambisi masing-masing. Jika Prabowo tidak bisa menyeimbangkan kepentingan mereka, ia bisa menghadapi tekanan dari parlemen yang dapat menghambat kebijakan-kebijakannya. Belum lagi kemungkinan adanya rival-rival politik yang ingin memanfaatkan setiap celah untuk melemahkan posisinya. Jika Prabowo tidak cukup waspada, ia bisa menghadapi oposisi dari dalam yang lebih berbahaya daripada serangan dari luar. Kesimpulan, mampukah Prabowo keluar dari bayangan? Kesimpulan, mampukah Prabowo keluar dari bayangan? Pada akhirnya, kepemimpinan Prabowo akan selalu diuji dengan pertanyaan, apakah ia pemimpin yang mandiri, ataukah hanya bayangan Jokowi yang lebih besar? Jika ia terus berada dalam orbit kebijakan dan pengaruh Jokowi, maka ia hanya akan dilihat sebagai penerus yang menjalankan warisan pendahulunya tanpa identitas sendiri. Namun, jika ia berani mengambil langkah berbeda dan menunjukkan arah kepemimpinan yang khas, ia harus siap menghadapi konsekuensi politik yang bisa menggoyahkan stabilitas pemerintahannya. Keputusan-keputusan besar di awal pemerintahannya akan menjadi indikator utama. Jika Prabowo memilih untuk mengakomodasi kepentingan Jokowi dan lingkarannya dalam kabinet dan kebijakan, ia mungkin mendapatkan dukungan awal yang kuat. Tetapi dalam jangka panjang, ini bisa menjadi bumerang jika ia dianggap tidak memiliki kepemimpinan yang mandiri. Sebaliknya, jika ia mengambil jalannya sendiri, ia harus menghadapi tantangan besar, bagaimana mempertahankan stabilitas politik, membangun koalisi yang loyal kepadanya, dan memastikan bahwa perubahan yang ia lakukan tidak menimbulkan gejolak yang merugikan pemerintahannya sendiri. Jokowi, dengan jaringan politiknya yang luas, tidak akan begitu saja kehilangan pengaruh. Bahkan dalam masa purna tugasnya, ia bisa tetap memainkan peran sebagai kingmaker, mengendalikan arah politik dari balik layar. Prabowo harus bisa mengelola hubungan ini dengan cerdas, cukup dekat untuk menjaga stabilitas, tetapi cukup jauh untuk membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Pada akhirnya, sejarah yang akan mencatat apakah Prabowo benar-benar berhasil keluar dari bayang-bayang Jokowi, ataukah ia hanya akan menjadi bagian dari warisan politik pendahulunya, tanpa pernah benar-benar memiliki momen kepemimpinan yang sepenuhnya miliknya sendiri. Babak baru politik Indonesia akan segera dimulai, tetapi pertanyaannya tetap sama, apakah Prabowo akan menjadi pemimpin dengan identitasnya sendiri, ataukah ia akan terus hidup di bawah bayangan Jokowi yang tak kunjung sirna? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat!